Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari arah Underpass Pramuka, kita akan menuju ke flyover Pramuka yang bertemu dengan Jalan Matraman Raya ataupun di sekitar perempatan Matraman. Dan itu merupakan titik penting untuk penyelesaian layang LRT Jakarta secara keseluruhan dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai selain yang ada di sekitar pintu air Manggarai. Progres keseluruhan dari pekerjaan LRT Jakarta fase 1B sudah mencapai 93% dan diharapkan di Agustus sudah dapat diuji coba dan beroperasi ya. Kemudian di samping ini adalah steel box girder yang panjang membentang dari pilar 122B ke pilar 124B dan disiapkan untuk proses pengecoran lantai. Tampak rangka-rangka besi ya dipergunakan di sana untuk melebarkan bagian lantai sehingga nantinya deck dapat ditaruh dua trek ataupun dua jalur rel kereta LRT Jakarta. Selain itu yang kita lihat ada pekerjaan penyiapan parapet ya ataupun dinding dari jalur kereta yang ada di kedua sisi layang LRT Jakarta. Lanjut ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Di sini di pilar portal sudah tersambung dengan baik, bahkan sudah dicor bagian atasnya untuk menjadi lantai. Arus kendaraan ke arah Proklamasi dapat kita lihat ini adalah hari Minggu, jadi masih tidak begitu padat ya. Namun kalau ini adalah hari kerja maka arus kendaraan akan cukup macet di sekitar area ini bahkan sampai ke arah flyover Pramuka. Untuk pekerjaan akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman dapat kita lihat di bagian depan ini adalah pilar-pilar yang menopang rangka-rangka besi dan itu nantinya akan bisa dilewati oleh para penumpang LRT Jakarta dari arah Masjid Matraman menuju ke area concourse di stasiun LRT Jakarta Matraman. Selain itu di pertigaan yang ada di depan kita juga lihat ada anak tangga ya, jadi para penumpang bisa naik di bagian tengah sini menggunakan anak tangga yang dipersiapkan berbentuk zigzag sampai ke bagian atas dan menyeberang ke area concourse. Sedangkan yang di bagian pinggir ini yang kita perhatikan nampaknya akan menjadi eskalator karena dari bentuk strukturnya adalah lurus ya sampai ke bagian atas dan akan ada JPO-nya. Sedikit kita lihat dari pantauan udara media sosialnya Waskita selaku pengelola dan pelaksana dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B di perempatan Matraman. Di sini di samping flyover Pramuka di bagian atas sudah kelihatan ya rangka-rangka besi di bagian pinggir dari steel box girder yang sudah dinaikkan. Dan ke arah stasiun Matraman ini sudah selesai decknya ataupun lantai yang dapat dilanjutkan dengan pekerjaan rel ya sebentar lagi. Nah untuk Agustus sendiri mungkin sekitar 2 bulan dari sekarang mudah-mudahan target dapat tercapai. Di bagian bawah itu tadi rangka akses ya untuk menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman yang bagian atapnya sudah mulai dipasang solar panel ya di bagian satu sisinya. Satu sisi lagi masih dalam persiapan. Baik, pemantauan kita akan mulai dari arah Arion Mall di sekitar Rawamangun. Di sini Jalan Pemuda sudah dibuka secara keseluruhan dan menjadi cukup lebar seperti awal sekali pada saat dimulainya pembangunan dari LRT Jakarta. Untuk jalur bis Transjakarta masih belum dikasih pembatas, jadi masih sharing ataupun bersama-sama dengan kendaraan bermotor melewati jalur ini. Halte bis Transjakarta yang ada di sini, halte Velodrome, ini masih berupa halte lama dengan JPO yang ada di sampingnya. Kita lanjut ke arah barat. Di bagian tengah ini median jalan sudah sangat rapi yang kita perhatikan. Tinggal dilanjutkan lagi dengan pekerjaan pemanfaatan ruang yang ada di median jalan menjadi ruang terbuka hijau ataupun dengan menanaminya seperti tanaman-tanaman hias ataupun tanaman lainnya. Dengan begitu maka ruang terbuka hijaunya sudah ada kembali ya. Lalu untuk layang LRT Jakarta di sini menanjak menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Nah, berbeda dengan stasiun yang sudah ada sebelumnya untuk
layang LRT Jakarta ini masuk di bagian stasiun, tepatnya di lantai paling atas ataupun lantai 2 ya. Sedangkan untuk stasiun yang ada di sepanjang Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2 itu layang LRT Jakarta masuk ke area stasiun di lantai 1 ataupun bersamaan dengan lantai concourse. Jadi layangnya di sini lebih tinggi dibandingkan dengan layang sebelumnya. Untuk akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang ada di bagian pinggir anak tangganya sudah lengkap dan harusnya sudah bisa dipergunakan. Nah, termasuk juga di sisi utara dari anak tangga tersebut ada eskalator. Lanjut ke arah barat, kita lihat di sini ada akses eskalator masih berupa rangka-rangka dan anak tangga di bagian sisi utaranya di dekat SPBU. Untuk eskalator itu masuk tahap nantinya membuat dinding ya, memasang dinding-dinding akses serta atap dari eskalator tersebut, kemudian dilengkapi dengan kaca. Sedangkan untuk yang di sisi seberangnya masih penyelesaian anak tangga untuk bisa naik menuju ke JPO dan tersambung juga dengan akses lift sampailah ke bagian tengah dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Menuju ke arah perempatan Ahmad Yani di bagian tengah ini belum selesai ya untuk pekerjaan penataan median jalan di dekat pilar-pilarnya, dan yang kita lihat itu ada pekerjaan saluran ya. Namun setelahnya baru dapat dipasang batu-batu kanstin serta dilanjutkan dengan penghijauan. Ke arah Pramuka ini kita masih melihat adanya halte-halte sementara karena untuk halte Simpang Pramuka masih belum dapat dipergunakan karena masih ditutup ya bagian tengahnya yang ini. Namun haltenya sendiri sudah dibuka ya. Walaupun ada JPO yang dipotong-potong di bagian depan dari akses ke stasiun. Tapi nanti kalau sudah selesai di bulan Agustus tentunya Simpang Pramuka ini dapat diakses kembali dan para penumpang langsung pindah ke sana ya dari menggunakan halte sementara berupa kotak-kotak ataupun box kontainer. Nah, halte tadi akan terintegrasi dengan stasiun ini yaitu stasiun Pramuka BPKP. Lalu untuk akses anak tangga, stasiun Pramuka BPKP itu sudah masuk ke tahap rangka-rangka. Tangganya sudah selesai strukturnya, dipasang rangka-rangka, kemudian nantinya ada pemasangan dinding, kaca, dan juga atap ataupun kanopi sehingga dapat melindungi para penumpang dari panas, hujan, dan lainnya pada saat mengakses stasiun. Lanjut ke jalur cepat, di sini dapat kita lihat perapian bagian tengah median jalan dari Jalan Pramuka sudah dimulai ya. Sebelumnya adalah pekerjaan penimbunan bagian bawah dari pilar-pilar yang masih rendah permukaan tanahnya seperti ini contohnya. Dan sudah ada pekerjaan lanjutan untuk pembuatan sistem drainase ataupun saluran air yang berfungsi untuk mengalirkan air yang berlebih dari layang LRT Jakarta seperti ini ke saluran-saluran tersebut. Jadi air tidak tergenang di trek ataupun jalur kereta. Ini adalah pantauan udara untuk jalur layang LRT Jakarta dari arah perempatan Ahmad Yani sampai ke arah stasiun Pramuka BPKP. Namun namanya akan berubah menjadi stasiun Pramuka ya kalau tidak salah. Stasiun ini belum dilengkapi dengan solar panel, namun pekerjaan itu akan dilakukan segera karena kita lihat stasiun-stasiun lainnya menggunakan solar panel untuk menggunakan sinar matahari, merubahnya menjadi energi dan dapat dipergunakan sebagai daya ya yang menopang operasional dari stasiun. Ini kemarin sudah diuji coba menggunakan rangkaian kereta sampai ke arah stasiun Pasar Pramuka di sini. Harusnya treknya sudah proven untuk bisa dilewati oleh rangkaian kereta. Nah, ini stasiun Pasar Pramuka sama ya, ini akan dilanjutkan dengan penyelesaian bagian atas stasiun. Nampaknya sedikit lagi, kemudian ada pekerjaan akses di dekat taman.
Nah, akses tersebut apakah akan menjadi anak tangga atau akan menjadi eskalator belum kita ketahui. Dari komen-komen dan juga masukan-masukan yang kita bisa baca dan kita lihat di On-Road Indonesia untuk menyambungkan stasiun Pasar Pramuka, stasiun LRT Jakarta fase 1B dengan stasiun KRL Kramat. Nah, secara jarak itu kurang lebih 450 meter. Kemudian kalau harus membuat JPO, itu akan melewati bagian pinggir rel dan juga jalan akses yang sempit di dekat perumahan warga. Apakah akan diteruskan atau tidak? Ini kembali lagi ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan proses integrasi antar moda di titik-titik pertemuan dari kedua moda transportasi tersebut. Lanjut ke arah Pasar Pramuka, di bagian depan dapat kita lihat untuk halte Transjakarta Pasar Genjing. Itu dermaganya ataupun anjungannya sudah dipotong ya, tadinya sampai ke bagian pinggir jalur lambat, namun karena pekerjaan sudah banyak yang selesai, maka bis Transjakarta tidak lagi berada di jalur lambat tapi sudah jalur cepat ya. Hanya saja ini proses integrasinya belum begitu kelihatan karena halte ini akan diintegrasikan dengan stasiun Pasar Pramuka agar mudah para penumpangnya ya pindah moda transportasi. Walaupun yang kita ketahui untuk koridor bis Transjakarta di sini ada yang beririsan dengan layang LRT Jakarta ataupun jalur LRT Jakartanya dari arah Velodrome Rawamangun sampai ke arah Manggarai ya, yaitu koridor Pulau Gadung ke arah Galunggung. Jalan yang ada di bawah stasiun mungkin sebentar lagi akan diperbaiki, dimuluskan karena pekerjaan-pekerjaan sudah banyak yang selesai. Yang kita lihat jalannya cukup banyak berlubang, kemudian tambalan dan aspalnya masih ala kadar ya. Karena pekerjaan-pekerjaan pada waktu itu memang membutuhkan alat-alat berat melewati area-area yang ada. Jadi pergerakan alat berat dan lainnya membuat jalan di sini mungkin tidak begitu dapat menahan dari beban yang cukup berat tersebut sehingga rusak. Namun biasanya Dinas Bina Marga dan Pemprov DKI akan memperbaiki akses jalan sehingga untuk kendaraan tetap dapat nyaman nanti melewati jalur ini, dan untuk pengguna moda transportasi juga sama ya, aksesnya menjadi lebih lancar, apalagi kalau trotoar yang ada di bagian pinggir dilakukan revitalisasi. Sebelum kita naik ke flyover, dapat kita lihat terlebih dahulu area bagian pinggir, pilar-pilar nanti di depan yang disambungkan satu sama lain dan sudah mulai persiapan pengecoran. Di bagian pinggir ini kita bisa lihat rangka-rangka besi dan juga batang pipa-pipa besi bulat dan batang-batang besi yang kemarin dipergunakan untuk menopang dari steel box girder. Jadi pada saat launching ataupun meluncurkan girder baja yang ada di depan itu tidak bisa dilakukan secara langsung karena segmen-segmennya ataupun bagian-bagiannya itu dirakit terlebih dahulu, diangkat ke atas ke bagian pier head ataupun kepala dari tiang-tiang yang ada, disambungkan segmen per segmen terus diluncurkan ke arah pilar di seberang perempatan Matraman. Dan pada saat peluncuran untuk dapat ya dengan lancar maka dibutuhkan penopang di bagian tengah, dan itulah fungsi dari besi-besi yang ada. Ini ada satu rangka lagi itu untuk nose-nya ataupun untuk mengarahkan peluncurannya menuju ke arah pilar yang ada di seberang. Ini tadi video kita di awal untuk proses pengecoran. Di sini sudah disiapkan rangka-rangka besi di bagian pinggir sehingga lantai menjadi lebih lebar dan dapat ditaruh trek kereta ataupun relnya. Dan ini adalah segmen per segmen dari steel box girder yang sudah disambungkan satu sama lain membentuk girder yang panjang dan membentang di antara dua pilar menopang layang LRT Jakarta. Nah, dengan selesainya penyambungan di perempatan Matraman, apalagi sudah selesai dicor, ditempatkan relnya, maka PR satu lagi adalah yang
di sekitar pintu air Manggarai ya, yaitu penyambungan layang LRT Jakarta yang sama menggunakan steel box girder menuju ke arah Manggarai di ujung Jalan Tambak di dekat pintu air. Wah, abangnya nampaknya ketinggalan sesuatu. Karena kan ini hari libur, jadi akses kendaraan di sini lebih lancar ya, walaupun tetap akan mengalami kepadatan arus lalu lintas di depan, mengingat bagian bawah dari stasiun LRT Jakarta Matraman itu hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Yang ingin cepat menuju ke Manggarai bisa ke kiri sini, ke arah Masjid Matraman, lalu bisa masuk ke Jalan Tambak, atau yang ingin memotong ya jalur ini bisa juga sama, nanti menyeberang dari Jalan Tambak, ambil ke arah kanan ke arah Proklamasi dan belok ke kiri. Ya, kadang-kadang menunggu kepadatan arus lalu lintas di sini bisa cukup lama juga ya. Dan untuk akses menuju ke stasiun di sini sudah disiapkan tadi. Rangka-rangka besi di bagian atas ini akan tersambung nampaknya dengan eskalator, sedangkan anak tangga ini akan tersambung dengan rangka besi ini menuju ke akses yang ada di samping. Terdapat informasi di area yang ditutup ya, informasinya kurang lebih tentang pembangunan akses ke stasiun. Nah, area di bagian pinggir jalan di sini dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Apakah akan ada perbaikan trotoar juga di sini? Belum diketahui. Baik, ini adalah jalan motongnya menuju ke arah McDonald, lebih tepatnya di Jalan Tambak. Dan sudah cukup lama McDonald tersebut berada di sana ya. Dari arah sebaliknya, dari arah Proklamasi, kita akan melihat akses menuju ke stasiun Matraman yang ada di sisi utaranya. Apakah pertigaan ini nanti akan ditutup atau dibuka kembali seperti biasa? Belum diketahui. Yang jelas pekerjaan masih berlangsung dan untuk arus kendaraan masih dibelokkan ke arah Proklamasi. Bis Transjakarta tidak bisa melewati putaran balik yang ada di Proklamasi ya, karena memang dari ukuran cukup panjang. Jadi harus saat ini melewati Jalan Manggarai Utara menuju ke Slamet Riyadi dan baru bisa kembali ke Jalan Pramuka untuk yang koridor Pulau Gadung ke arah Galunggung. Untuk persiapan akses dapat kita lihat di bagian samping sudah ada sebenarnya area yang ditutup, dan ini ada pekerjaan persiapan pengeboran ya. Pengeboran biasanya untuk piling. Nah, pekerjaan tersebut masih berlangsung, nampaknya agak sedikit lama ini pembuatan akses di sisi utara dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Sebenarnya stasiun Matraman nih ada juga stasiun kereta ya, mungkin Matraman baru namanya. Ini stasiun Matraman. Ada halte bis Transjakarta juga Matraman. Mungkin karena dekat dengan Masjid Matraman ya, yang ini yang ada di samping dari stasiun, jadi namanya dibuat seperti itu. Baik, lanjut. Ya, ini adalah area yang sempit di bawah pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Di bagian dalam sebenarnya tidak begitu banyak aktivitas yang kita lihat. Hanya ada beberapa orang, kemudian di bagian ujung ini untuk persiapan akses. Dan ini adalah akses rangka-rangka besi yang tadi yang menggunakan mungkin eskalator atau juga anak tangga yang ada di pertigaan. Di pilar portal nantinya ya kita belum tahu bagaimana rekayasa arus lalu lintasnya. Apakah akan dibuka pilar portalnya dan ada akses jalan di bagian bawah, atau tidak sama sekali, kita akan lihat ke depan. Dan ini adalah perubahan kawasan di perempatan Matraman yang sebelumnya hanya ada
flyover Pramuka dengan pecahannya menuju ke Proklamasi dan juga ke arah Salemba. Kemudian ada layang yang baru ya, jadi vibes-nya sudah berbeda ataupun suasana yang ada di perempatan Matraman, apalagi nanti rangkaian keretanya lewat di situ. Karena sebelumnya belum pernah ada kereta di sekitar area ini. Keretanya ada di dekat underpass Pramuka. Cukup banyak material di bagian tengah yang kita lihat dengan crane. Material-material ini dipergunakan untuk pengecoran biasanya. Sedikit kita lihat perkembangan pembangunan dari akses anak tangga yang ada di dekat SPBU dan juga ayam goreng Ibu Suharti ya kalau tidak salah, Burger King Popeyes. Yang ini anak tangganya berbentuk zigzag. Kemudian ada lift di bagian tengah dan pekerjaan yang berlangsung ini penyiapan rangka-rangka dari JPO yang akan menghubungkan anak tangga lift tersebut ke akses stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun ya, di dekat SPBU Shell. Bagian bawah ini juga sudah dibuka sangat lebar dan tentunya dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan lebih lancar. Meskipun ada dipakai untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Eskalator yang ada di sisi utara ini juga sudah rapi berbarengan dengan anak tangga di sisi selatan dan lift di bagian tengah. Nah, lift ini kemungkinan nantinya untuk menjadi akses para penumpang yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayu Jati. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.